Pernah nggak sih kepikiran, kenapa semakin banyak orang yang punya masalah dengan ginjal? Dan parahnya lagi, nggak sedikit yang akhirnya harus cuci darah atau bahkan kehilangan nyawa. Pertanyaannya jadi, apa yang sebenarnya bikin ginjal kita rusak pelan-pelan? Dan bisa nggak sih kondisi itu diperbaiki cuma lewat perubahan makanan saja? Terus yang sering bikin bingung juga kalau ginjal udah bermasalah, apa kita wajib batasi makanan protein? Atau jangan-jangan selama ini justru kita salah kaprah soal makanan yang katanya sehat. Nah, semua ini bakal dibahas tuntas sama dua rekan saya di podcast ini. Jadi, jangan kelewat satu pun bagian karena mungkin saja makanan yang Anda konsumsi sekarang diam-diam jadi beban buat ginjal Anda. Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal kesehatan ginjal. Organ ini penting banget, tapi ternyata ringkih juga ya, nggak gampang pulih sendiri. Nah, tujuan kita hari ini adalah membedah info pentingnya biar Anda semua paham apa sih yang bikin ginjal rusak, terus gimana cara mengatur makan sesuai kondisi ginjal. Siap ya? Kita mulai. Langsung aja nih, apa sih sebenarnya yang paling sering jadi biang kerok kerusakan ginjal? Oke, ternyata ada dua penyebab utama ya. Pertama itu diabetes tipe 2. Terus yang kedua tekanan darah tinggi atau hipertensi. Oh, dua itu ya? Iya, dan yang menarik, keduanya ini sering banget akarnya sama, resistensi insulin. Resistensi insulin, gimana tuh maksudnya? Jadi, gampangnya sel tubuh kita itu jadi nggak peka lagi sama insulin. Akibatnya gula numpuk di darah. Nah, gula darah tinggi ini pelan-pelan merusak pembuluh darah halus, termasuk yang di ginjal. Oke. Jadi nyambung ya, diabetes, tensi tinggi, ke ginjal. Betul. Selain itu, ada juga sih infeksi ginjal, terus pemakaian obat anti nyeri tertentu yang golongan anti-inflamasi non-steroid itu juga disebut bisa berkontribusi. Jadi resistensi insulin ini kayak musuh dalam selimut ya. Nggak cuma soal gula darah, tapi bisa merembet ke tekanan darah, dan akhirnya ginjal. Nah, ngomong-ngomong soal kondisi ginjal, kan ada stadium-stadiumnya tuh. Penyakit ginjal kronis atau PGK, kenapa kita perlu banget paham soal stadium ini? Penting banget karena pendekatannya beda, terutama soal dietnya nanti. Jadi ada 5 stadium. Ini diukurnya pakai GFR, laju filtrasi glomerulus. GFR tuh apa? Tes darah biasa? Iya, semacam tes fungsi ginjal lah, buat lihat seberapa cepat ginjal bersihin darah kita per menit. Stadium 1 itu GFR di atas 90, masih dianggap normal. Stadium 2 itu GFR antara 60 sampai 90. Fungsinya udah mulai turun sedikit, tapi seringnya di hasil lab standar itu belum dianggap masalah besar. Wah, berarti di stadium 2 itu sebenarnya udah lampu kuning ya, tapi sering kelewat gitu. Bisa dibilang begitu. Perhatian seriusnya itu biasanya baru mulai di stadium 3, waktu GFR antara 30 sampai 60, dan stadium 4 GFR 15 sampai 30. Nah, di situ baru ada tindakan khusus ya. Iya, di tahap inilah biasanya pembatasan mulai penting. Natrium atau garam, fosfor, sama protein. Kenapa? Ya karena ginjalnya udah mulai kewalahan nyaring zat-zat itu. Terus pembatasan kalium biasanya nyusul di stadium 3B kalau GFR udah di bawah 45. Intinya, ginjal yang udah kerja keras ini bebannya perlu dikurangi. Oke, masuk akal. Ngomongin stadium lanjut, sumber ini kan bahas cukup detail ya soal stadium 5 atau gagal ginjal. Ini kondisinya udah parah banget ya. Gimana gambarannya? Iya, parah. Di stadium 5 itu GFR udah di bawah 15 ml menit. Fungsi ginjalnya udah minimal banget. Jadi pilihan utamanya ya tinggal dua, dialisis rutin atau cuci darah itu, atau transplantasi ginjal. Dan gimana soal prospeknya kalau udah sampai tahap ini? Nah, ini bagian yang eh cukup serius ya. Sumber ini nyebutin statistik angka harapan hidup 5 tahun untuk pasien yang dialisis itu cuma sekitar 35%. 35% untuk 5 tahun? Wah, rendah sekali ya. Iya memang, sebagai perbandingan, kalau transplantasi ginjal, angka harapan hidup 5 tahunnya bisa sampai 80%. Jauh lebih baik. Jauh banget bedanya. Dialisis, rata-rata harapan hidupnya mungkin jadi cuma sampai sekitar 64 tahun. Cuma nambah 4 tahun ya kira-kira. Iya, beda jauh sama transplantasi. Tapi masalahnya kan, donor ginjal itu terbatas banget, nggak gampang carinya. Jadi banyak yang harus nunggu lama sambil terus dialisis. Fakta-fakta ini nunjukin betapa pentingnya mencegah penyakit ini biar nggak sampai stadium lanjut, atau paling nggak ketahuan dari awal.
Bener banget. Mendengar aturan ketat di stadium lanjut tadi, jadi kepikiran nih, diet yang serba dibatasi itu apa berlaku buat semua orang? Termasuk yang ginjalnya sehat atau mungkin baru di stadium 1 atau 2 awal? Nah, ini poin penting juga. Ternyata nggak gitu, justru beda pendekatannya. Untuk stadium 1 dan 2 awal, apalagi kalau nggak ada komplikasi lain, fokusnya malah kebalikannya. Kebalikannya gimana? Fokusnya justru memastikan nutrisi itu cukup, termasuk protein yang berkualitas. Tujuannya buat apa ya? Buat dukung fungsi ginjal yang masih ada dan potensi perbaikan ya kunci utamanya di sini adalah mengatasi akar masalahnya tadi, kayak resistensi insulin itu. Oh, jadi balik lagi ke akar masalahnya ya? Tuh, lewat apa ya? Pola makan yang lebih sehat, kurangi karbohidrat olahan, perbanyak makanan utuh, olahraga, kelola stres. Kalau kita malah batasi mineral-mineral penting secara berlebihan di tahap awal ini, bisa jadi malah nggak perlu atau bahkan kontraproduktif. Jadi, mitos kalau pembatasan ketat itu bisa mencegah penyakit ginjal pada orang sehat itu perlu diluruskan. Kalau Anda serius ingin bebas dari diabetes, tanpa obat, tanpa herbal, kayak ratusan orang lain yang sudah berhasil, silahkan hubungi kami. Tinggalkan komentar di video ini atau kirim pesan lewat WhatsApp maupun email. Nomor dan alamat email sudah saya pasang di bagian deskripsi dan komentar dari video ini. Nanti tim saya akan kirimkan materi dan video tambahan yang bisa langsung Anda praktekkan sendiri di rumah. Gak ada biaya, gratis kok. Ini murni edukasi karena makin banyak orang belajar, makin besar peluang Anda untuk sembuh. Dan semakin cepat Anda mulai, semakin cepat juga Anda bisa menikmati hidup bebas dari diabetes. Ayo kirim pesan sekarang juga. Kami siap membantu, tanpa biaya, tanpa syarat apapun. Serius, ini tentang kesehatan Anda. Terus kalau buat yang udah di stadium 3 atau 4 tadi, ada contoh makanan spesifik nggak yang biasanya dianjurkan? Dengan catatan tertentu pastinya ya. Ada sumber ini kasih beberapa contoh. Misalnya, buah kayak apel dan beri-berian itu sering disebut karena mineralnya rendah. Tapi ya itu, perlu hati-hati sama kandungan gulanya kalau memang ada masalah resistensi insulin. Buah-buahan, terus sayuran kayak paprika, kubis, kembang kol, selada, bawang bombay, itu umumnya rendah mineral dan karbohidrat juga. Putih telur sering direkomendasiin karena fosfornya rendah, meskipun ya kualitas proteinnya jadi sedikit berkurang tanpa kuningnya. Daging atau ikan gimana? Kan protein tuh. Nah, daging atau ikan itu sumber protein bagus, tapi jumlahnya perlu dibatasi sesuai anjuran untuk stadiumnya. Terus bumbu-bumbu kayak bawang putih, jahe, kunyit, itu bagus juga, rendah mineral dan punya efek anti radang. Intinya sih selalu perhatikan kadar natrium, kalium, dan fosfor sesuai batasan spesifik stadium Anda. Nggak bisa dipukul rata. Oke, jelas banget penjelasannya. Coba kita rangkum ya poin-poin penting dari diskusi kita hari ini. Pertama, penting banget tahu stadium penyakit ginjal kita, karena itu yang nentuin pola makan yang pas. Betul, pembatasan natrium, kalium, fosfor, dan protein itu spesifik buat stadium lanjut ya, stadium 3, 4, dan 5. Sementara itu, untuk pencegahan atau kalau masih di stadium awal, 1 atau 2, Nah, kalau di situ fokusnya justru ke gaya hidup sehat secara keseluruhan. Atasi akar masalahnya, terutama resistensi insulin tadi. Sambil pastikan nutrisinya cukup buat ginjal berfungsi baik dan mungkin memperbaiki diri. Angka harapan hidup di stadium akhir yang tadi kita bahas, itu benar-benar ngegasin pentingnya deteksi dini dan pencegahan. ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Setelah dengar kaitan erat antara resistensi insulin sama kerusakan ginjal, kira-kira ini mengubah cara Anda lihat pilihan makanan sehari-hari nggak ya? Meskipun mungkin Anda merasa ginjal Anda baik-baik saja saat ini. Silahkan tinggalkan komentar kalau Anda masih punya pertanyaan lagi supaya kami nanti bikin acara lain yang lebih mencerahkan soal kesehatan ginjal. Nah, sekarang Anda sudah mulai sadar. Banyak hal yang selama ini kita anggap benar, ternyata bisa jadi malah merusak ginjal secara pelan-pelan. Dan sayangnya, banyak orang baru sadar waktu ginjalnya sudah benar-benar bermasalah.
Padahal sebagian besar kerusakan itu bisa dicegah, bahkan dibalik kalau tahu caranya. Makanya jangan berhenti di sini. Ilmu yang barusan Anda dapat itu cuma sebagian aja. Masih ada satu video penting lagi yang bisa bantu Anda fahami langkah-langkah berikutnya supaya ginjal bisa dijaga bahkan diperbaiki. Klik dan tonton sekarang juga sebelum terlambat.